Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai legenda asal-usul Gunung Puntang. Gunung Puntang yang ada di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Juga terkait dengan sejumlah mitos dan juga misteri yang ada di Gunung Puntang. Bagaimana legenda asal-usul Gunung Puntang ini? Silakan disimak berikut ini. Gunung Puntang adalah gunung yang terletak di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan ketinggian 2.223 meter di atas permukaan laut. Pemandangan sangat indah terlihat dari atas puncak Gunung Puntang yang bernama Puncak Mega, serta banyaknya air terjun atau curug yang ada di sekitarnya. Dulunya di wilayah Gunung Puntang dibangun stasiun radio oleh Belanda bernama Stasiun Radio Malabar yang merupakan radio terbesar se-Asia Tenggara kala itu. Siaran Radio Malabar diklaim mampu mencapai kerajaan Belanda pada masanya. Dan jika dikaji dari sisi sejarahnya, Gunung Puntang tidak lepas dari sejarah serta juga legenda Prabu Siliwangi, Maharaja dari Kerajaan Pajajaran. Ya, Gunung Puntang dikenal sebagai gunung yang menyimpan banyak sejarah terutama terkait dengan Prabu Siliwangi. Pemberian nama Gunung Puntang konon berkaitan dengan nama sebuah kerajaan yang pernah ada, yaitu Kerajaan Puntang, atau ada juga yang menyebut namanya dengan nama Kerajaan Nagara Puntang. Konon negara Puntang inilah yang dibangun oleh Prabu Siliwangi. Konon di Gunung Puntanglah Prabu Siliwangi dilahirkan. Dikisahkan ibunda Prabu Siliwangi berpegangan atau muntang, yang dalam bahasa Sunda artinya berpegangan saat melahirkan, sehingga dinamailah kawasan ini sebagai Gunung Puntang. Adapun tempat memandikan Prabu Siliwangi dinamakan Curug Siliwangi. Bahkan ada yang menyebut Curug Siliwangi terbentuk saat Prabu Siliwangi sedang pipis atau ngompol waktu kecil. Setelah dewasa, Prabu Siliwangi diceritakan sering menyepi dan bertapa di air terjun Siliwangi ini. Curug Siliwangi atau air terjun Siliwangi diapit oleh dua gunung, yaitu Gunung Puntang sebagai tempat kelahiran Prabu Siliwangi dan Gunung Haruman sebagai tempat bermainnya. Arti kata Haruman sendiri tidak jauh dari arti kata wangi. Mitos tentang Prabu Siliwangi di Gunung Puntang memiliki kaitan pula dengan keberadaan batu-batu lainnya seperti batu pedang, batu korsi, dan juga batu kaca-kaca. Di sisi lain, ada juga kisah legenda yang mengisahkan bahwa Gunung Puntang juga menjadi tempat di mana Prabu Siliwangi melakukan penyepian atau menyepi atau bertapa dalam pelariannya. Dikisahkan pada saat itu putra Prabu Siliwangi yaitu Kian Santang yang sudah memeluk agama Islam mengajak sang ayah yaitu Prabu Siliwangi untuk berpindah agama memeluk agama Islam. Prabu Siliwangi beserta para pengikutnya yang tidak ingin berpindah keyakinan akhirnya melarikan diri ke suatu tempat. Salah satu tempat pelariannya adalah dipercaya sebagai Gunung Puntang. Di lokasi pelariannya, yaitu di Gunung Puntang, dipercayai dibangunlah sebuah kerajaan oleh Prabu Siliwangi pada masa pelariannya tersebut. Kerajaan tersebut
kemudian diberi nama Nagara Puntang oleh Prabu Siliwangi dalam masa pelariannya tersebut. Keberadaan kerajaan Nagara Puntang yang didirikan Prabu Siliwangi di Gunung Puntang. Lokasinya berada di bagian timur Gunung Puntang. Di sana terdapat kawasan yang bernama Batu Pedang. Batu Pedang dipercayai masyarakat sekitar sebagai benda pusaka Prabu Siliwangi. Ada beberapa sisa peninggalan yang diduga peninggalan kerajaan Nagara Puntang, antara lain batu korsi, batu kaca-kaca, dan batu kompaan. Di Gunung Puntang ada penemuan artefak yang diduga berasal dari kerajaan Nagara Puntang. Artefak yang masih perlu dibuktikan dengan penelitian lebih lanjut. Keterkaitan Gunung Puntang dan Prabu Siliwangi membuat banyak masyarakat datang ke tempat ini, terutama ke Curug Siliwangi untuk bertapa, dan juga ada yang percaya dapat bertemu dengan jelmaan Prabu Siliwangi dalam bentuk harimau yang sewaktu-waktu suka muncul di sekitar Gunung Puntang. Adapun terkait dengan misteri Curug Siliwangi, seperti yang dikisahkan sebelumnya, Curug Siliwangi merupakan tempat bermain atau dimandikannya Prabu Siliwangi sewaktu kecil. Dan pada saat masa pelariannya juga, Prabu Siliwangi juga sempat singgah di Gunung Puntang ini. Saat sedang melepas lelah, Prabu Siliwangi menggunakan air dari Curug Siliwangi ini sebagai air minum. Air terjun itu sekarang populer dengan nama Curug Siliwangi. Selain itu, masyarakat sekitar menganggap Curug Siliwangi adalah tempat keramat. Ada beberapa masa di mana tempat itu sangat ramai dengan penjara. Sebagian ada yang mau meminum airnya, menggunakan air untuk mengusap wajah dan lain sebagainya. Bahkan ada yang berdiam diri beberapa hari demi tujuannya supaya tercapai. Ada pula yang nekat bermalam. Tujuannya agar bertemu dengan sosok Prabu Siliwangi dalam wujud harimau yang bisa berbicara. Menurut kabar yang beredar, di lokasi Gunung Puntang tersebut terdapat sebuah gua yang menghubungkan Gunung Puntang dengan Curug Siliwangi di Campaka Mulya. Beredar mitos, siapa yang dapat menelusuri gua ini sampai ke Curug Siliwangi, maka akan mendapatkan jimat bekas kerajaan Nagara Puntang. Di sisi lain, menurut mitos yang beredar mengatakan bahwa ketika mandi di Curug Siliwangi, jangan sekali-sekali berani membelakangi curugnya, karena seperti ada sesuatu yang akan mendorong tubuh kita. Arus air akan terasa sangat kencang. Bila tubuh tidak bisa menjaga keseimbangan, maka tubuh kita akan terbawa arus air dan akan hanyut. Selain Curug Siliwangi, di Gunung Puntang juga ada kolam cinta yang menyimpan mitos dan misteri. Ya, pada salah satu sudut Gunung Puntang, kita dapat menemukan sebuah kolam dengan bentuk yang unik menyerupai hati. Masyarakat menyebutnya dengan nama kolam cinta. Sebuah kolam indah dan cantik. Konon, dulunya kolam ini sering digunakan para noni Belanda untuk berenang. Menurut mitos masyarakat sekitar, apabila hubungan asmara Anda ingin berlangsung dengan langgeng, maka ajaklah pasangan Anda untuk datang ke kolam cinta yang berada di Gunung Puntang. Selain terkait dengan legenda Prabu Siliwangi dan juga misteri-misterinya, faktanya di Gunung Puntang pada zaman pemerintahan Hindia Belanda yang berkuasa pada saat itu,
kawasan Gunung Puntang pernah didirikan stasiun pemancar radio Malabar yang dibangun pada tahun 1917 hingga 1929. Sampai saat ini, puing-puing bekas peninggalan radio Malabar masih dapat ditemui sebagai saksi sejarah. Selain stasiun radio pemancar, di lokasi ini banyak dibangun bangunan lain yang dijadikan komplek perkantoran dan juga rumah dinas. Untuk kebutuhan energi listrik, dibangun pula pembangkit listrik pada tahun 1919 seperti Lamajan dan Plengan di kawasan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kompleks stasiun pemancar radio Malabar ini sudah lama hancur. Yang ada tinggal puing-puing yang belum diketahui siapa dan tahun berapa kantor pemancar radio Malabar ini dihancurkan dan oleh siapa. Yang pasti, kawasan ini banyak peninggalan sejarah yang belum tergali dengan benar. Selain puing-puing reruntuhan bekas stasiun pemancar radio Malabar, di kawasan ini juga terdapat 2 buah gua yang konon dibuat oleh Belanda pada tahun 1940 dan diduga ada hubungannya dengan bangunan stasiun pemancar radio Malabar. Dan gua tersebut menurut sejarah dipakai sebagai tempat untuk penyimpanan komponen peralatan stasiun radio dan juga telepon. Gua sepanjang 1 km tersebut menuju arah Curug Siliwangi. Di sisi lain, di Gunung Puntang, banyak tumbuhan dan tanaman yang merupakan tanaman campuran antara rumpu jampang, alang-alang, kaso, kingkilaban, pakis, saliara, kirinyo, kaliandra, puspa, seninten, jamuju, kihujan, pelamboyan, bungur, sengan laut, kidamar, dan banyak jenis lainnya. Juga terdapat satwa liar, antara lain ular sanca, sanca hijau, ular cibuk, ular cai, ular lingas, ular belang, burung elang, ketilang, tikukur, manintin, surili, menjangan, sero, macan tutul, serigala, dan juga babi hutan. Adapun untuk pendakian menuju Puncak Mega atau puncak tertinggi di Gunung Puntang, bagi para pegiat kegiatan mendaki, Puncak Mega adalah salah satu destinasi favorit di Kabupaten Bandung dan juga wilayah Jawa Barat. Pemandangan yang terhampar dari sana begitu indah. Punggungan puncaknya yang tipis sehingga banyak yang menyebutnya dengan istilah punggung naga. Puncak Mega ini menjadi daya pikat yang khas serta elok dipandang mata. Dalam bahasa Sunda, istilah punggungan ini disebut susuri. Diambil dari artinya, yaitu bagian belakang leher atau punduk seekor kuda. Ketika matahari terbit di ufuk timur, semburat cahaya keemasannya berpadu warna jingga yang sangat cemerlang, menjadikannya salah satu momen paling ditunggu untuk dinikmati. Akses resmi pendakian menuju Puncak Mega adalah dari gerbang Wana Wisata Gunung Puntang. Dari sini, perjalanan menuju Puncak Mega membutuhkan waktu tempuh kurang lebih 4 hingga 5 jam. Tergantung banyaknya waktu yang digunakan untuk beristirahat. Selain dari jalur ini, ada beberapa jalur lain yang sering dipilih oleh para pendaki. Misalnya, jalur dari Gunung Sangar, jalur Kiara Payung, jalur Reregan, dan jalur Gunung Ipis. Yang paling direkomendasikan tetaplah jalur gerbang Wana Wisata. Nah, seperti itu legenda asal-usul Gunung Puntang, yang mana sangat terkait dengan kisah Prabu Siliwangi. Juga terkait juga dengan sejumlah misteri dan mitos yang ada di Gunung Puntang.
Terima kasih sudah menyimak kisah legenda Gunung Puntang ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak kisah legenda dari berbagai gunung lainnya, baik yang ada di Jawa Barat, di Pulau Jawa, ataupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di cerita lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.